Shalom anak-anak. Mari tetap selalu jadikan Tuhan sumber kekuatan kita dan sukacita kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, pertolongan kami. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar sukacita Tuhan turun, melimpah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Saat badai menerpa, kita tidak akan pernah goyah. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Mari Tuhan, kuasai hati kami, kuasai hidup kami dengan firman Tuhan, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup kami terus Engkau pakai, terus Engkau memberkati, dan kami yakini segala apa yang kami miliki Tuhan, semuanya daripada Engkau. Lewat firman Tuhan kami dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali lagi kita akan menerima firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita, memberikan kita sukacita, membentuk iman kita, membentuk pribadi kita. Kita yakin pribadi kita Tuhan pasti akan senang. Ya, karena apa? Karena apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita seturut sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tema kita di bulan ini masih dalam penguasaan diri atau buah roh penguasaan diri. Ya, bagaimana anak-anakku sudah bisa dapat melakukan penguasaan diri, atau masih ada dalam hidupmu hal-hal yang tidak bisa kita kuasai, ya, tidak bisa kita manage hidup kita, tidak bisa kita jaga hidup kita atau diri kita. Mari firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita dapat menguasai diri kita dari segala keadaan, dari segala situasi, dari segala apa yang ada dalam kehidupan kita yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Tuhan pasti akan merubah hidupmu menjadi hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-5a. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5a. Ya, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yang bagian A-nya saja. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, firman Tuhan ini yang bagian A kita sudah baca tadi, dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Apa itu? Kita menguasai diri kita dalam segala hal. Seluruh hidup kita kuasai. Ya. Maksudnya di sini kita kuasai dengan kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Kita kuasai dengan firman Tuhan yang kita sudah peroleh dari Tuhan. Kita bisa dapat mengatur hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti, ya. Hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, semuanya dari Tuhan. Asalkan kita mau menguasai hidup kita. Nah, bagaimana kita dapat menguasai hidup kita? Asal mulanya atau didasari dari hati kita. Ya, kalau hati kita sudah memiliki atau kita sudah menguasai hati kita, pasti dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dalam setiap apapun yang kita lakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada ayat yang mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, ya, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kalau benar-benar kita ingin memiliki hidup yang luar biasa, hidup yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, ya, jaga hati kita. Kalau kita sudah jaga hati kita dari segala kecemaran, ya, hal-hal yang ada di dunia ini yang membuat, ya, hati kita tercemar, hati kita mulai, ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti akan jatuh, kita pasti akan binasa. Tetapi dikatakan firman Tuhan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sudah kita jaga, kita harus waspada lagi, ya. Jaga baik-baik. Firman Tuhan mengajari kita untuk kita jaga hati baik-baik. Jangan lengah, ya. Jangan sampai hal-hal yang di luar sana merasuk di dalam hati kita sehingga dapat merusak seluruh kehidupan kita. Kita tidak dapat menjaga hati kita. Contohnya, kalau hati kita tidak jaga, maka kita bisa menjadi, contohnya, panas, ya, marah-marah, ya. Apakah kalian semua pernah marah-marah? Pastilah, ya. Bapak juga pernah marah. Tetapi jangan sampai amarahmu, ya, sampai matahari terbenam. Boleh marah kan untuk kebaikan, ya. Tetapi di sini kita melihat, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kalau kita kuasai hati kita, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tadi contohnya adalah marah. Kalau kita tidak menguasai hati atau diri kita, kita tidak kuasai diri kita, ya, tidak ada penguasaan diri, pasti akan timbul amarah, akan timbul marah-marah, kesal, muka muram, ya. Kalau sudah marah di dalam hati ini, ya, panas hatinya, itu mukanya akan berubah. Bisa merah, bisa muram, seperti itu mungkin, ya. Kalian pernah lihat seekor anjing, ya, kalau dia lihat ada orang asing atau ada binatang lain, ya, mukanya lain loh. Anjing, kucing juga begitu. Kalau dia lihat gitu, dia marah, dia pasang muka marah, pasang mukanya merah, panas, ya, seperti itu. Siapa contoh yang dalam Alkitab yang saat ini kita akan bahas? Tidak lain, dia adalah Kain, ya. Kita tahu Kain memiliki adik yang namanya Habel. Nah, oleh karena Kain, persembahannya ketika dia ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan? Di sini Kain setengah hati memberi persembahan itu, tidak sungguh-sungguh, ya, tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga ketika dia mempersembahkan, ternyata dikatakan dalam Alkitab, asapnya itu tidak naik ke hadirat Tuhan. Hanya Habel lah yang Tuhan berkenan persembahannya. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Dikatakan seperti ini, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, kita lihat dulu kata-kata seperti ini atau perkataan seperti ini. Firman Tuhan tahu bahwa Tuhan melihat bahwa hati Kain itu panas. Ketika hati panas, muka muram. Itu yang ada dalam diri Kain. Tuhan tahu, kenapa hati kamu panas, muka kamu muram. Kok tidak berseri-seri,
Kok tidak ada sukacita? Apa masalahmu? Ternyata Kain menyimpan dendam. Kain cemburu terhadap adiknya. Ya, adiknya mempersembahkan korban persembahan itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengindahkan, sedangkan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga dia panas, muka muram. Bahkan apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Ada kegiatan di situ. Ada kelakuan yang tidak benar. Mulai dari hati. Kalau hati kita tidak kuasai, dari hati ini terlebih dahulu kita harus kuasai. Ya anak-anak, kalau hati kita tidak kuasai, pasti akan ada perbuatan yang salah di situ. Ada perbuatan yang dosa. Jangan sampai hati ini tersimpal hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang jahat mulai dari hati. Kalau sudah mulai ada tersimpan dalam hati kita, aduh begini, aduh, kita mulai kesal, kita mulai kecewa, kita mulai cemburu, kita mulai iri hati. Ya, mulainya dari hati. Udah langsung dah. Seluruh hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Maka apa? Perbuatan yang tidak baik juga kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana supaya kita menguasai diri kita? Mulai dari hati. Jangan sampai ada timbul dalam hati kita hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif. Karena dari hatilah langsung kepada pikiran dan tindakan itu. Hal yang salah itu terjadi di dalam diri kita. Kalau hatimu baik, pasti tindakan kelakuan kita juga baik. Kalau hatimu baik, pasti ucapanmu juga bisa baik. Perkataanmu juga bisa baik. Ya, jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga ucapan kita tidak benar, perilaku kita tidak benar, segala kehidupan kita tidak benar. Amin. Jadi sekarang kita praktekkan menguasai seluruh kehidupan kita mulai dari hati. Haleluya. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hati kita harus baik. Hati kita harus benar. Sehingga kehidupan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan kalau hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, mengajarkan hal yang luar biasa untuk kami dapat menguasai diri kami. Kami perlu kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami terpancar kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuji-muji akan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami membawa dampak yang baik. Karena kami bisa menguasai diri kami. Firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang menguasai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kau memberkati anak-anak-Mu saat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, kepintaran dari surga. Kalau mereka saat ini akan menerima pelajaran demi pelajaran. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka untuk menerima pelajaran. Berkati guru-guru yang akan mengajar. Berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Baik dalam usaha pekerjaan, baik dalam keluarga, dalam pelayanannya.
Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam penguasaan diri.